Hai, selamat datang di Amatircast, podcast dari seorang amatiran yang ingin ngebacotin dunia dan kehidupannya. Masuk intro. Akhirnya gue kembali lagi dengan podcast gue. Dan ini adalah satu hal yang baik buat gue. Hai, apa kabar semua para makhluk penghuni bumi. Di episode kali ini gue pengen ngebacotin hal yang trending di Twitter. Yang baru-baru ini trending, beberapa hari ini trending di sosmed. Mungkin nggak Twitter doang sih, tapi gue cuma liat di Twitter. Di Twitter trending nomor 1, bahkan banyak yang ngomongin gitu di timeline gue, penuh dengan itu. Apa itu? Itu tentang suara dentuman. Banyak yang bilang itu dentuman dari Gunung Anak Krakatau yang erupsi atau meletus atau apapun itu sih. Sama gak sih erupsi sama meletus? Gue gak tahu. Ya di timeline gue di Twitter gue ngeliat banyak banget tentang itu dan gue penasaran. Akhirnya ya gue cari-cari beritanya tentang hal itu dan ya hampir mungkin setengah warga Jakarta ngebacotin itu kali ya di sosmed. Dan mungkin gak di Jakarta doang, mungkin banyak daerah lain juga bacotin itu. Banyak yang bahas berita itu, makanya jadi trending di Twitter. Sebenarnya menurut gue tuh banyak yang bilang tuh dentuman itu dari anak Krakatau ya. Tapi kalau menurut gue tuh gak masuk logika. Kalau misalnya itu dentuman dari anak Krakatau, itu pasti butuh letusan yang besar, yang dahsyat di daerah sana, Banten ya, di Selat Sunda, bukan sih, benar Selat Sunda apa ya, pokoknya itu di daerah sana, di anak Krakatau butuh suara yang menggelegar gitu. Menggelegar ya, pokoknya suara yang besar lah hingga bisa sampai ke Jakarta. Dan di Jakarta itu di suaranya pun nggak besar, kecil. Nah di daerah sana besar. Nah makanya gak masuk logika kan. Suaranya aja gak sebesar itu. Banyak yang bilang tuh gak sebesar itu. Bahkan di orang di daerah Banten tuh ada yang gak ngedengar suara itu. Di malam-malam gak ada yang gak dengar suara dentuman apapun itu. Dan ini warga Jakarta malah mendengar dentuman yang asalnya mulanya dari anak Krakatau. Bahkan warga Bogor juga sebagian bilang ada yang mendengar. Bahkan ada rekamannya sih, banyak di Twitter tersebar. Ada suara dentuman ya, suaranya tuh kayak mic dipukul, mikrofon dipukul, apa sih, mic lagi dites, cek gitulah kalau lo tahu. Atau kayak orang lagi malu tembok tapi jauh gitu. Atau suara apa ya? Ya pokoknya kayak gitulah kalau lo tahu. Itu banyak tuh kalau lu lihat di Twitter, masih ada kali video-video kayak gitu. Dan menurut gue ya suara anak Krakatau sampai ke Jakarta itu hal yang mustahil. Orang beritanya aja di televisi aja enggak naik banget gitu. Kalau emang sampai masuk ke Jakarta itu berarti kan butuh suara yang besar dan masuk ke berita nasional yang bahwa anak Krakatau meletus dengan sangat besar. Tapi ini kan enggak. Dan sebenarnya tuh gue tahu berita ini tuh hari Sabtu sore, sebenarnya nggak benar-benar langsung tahu pagi-pagi, enggak sih. Itu awalnya tuh dari temen gue yang buat story tentang dentuman malam-malam ya, katanya bahkan dia dengar ya kan. Gue di situ gue komen aja, lu halu, lu nggak jelas, lu absurd gitu. Mana ada dentuman dari anak Krakatau sampai ke Jakarta, nggak mungkin. Kalau ada juga dari pagi beritanya naik bahwa dentuman bawa suara dari anak Krakatau tuh pasti besar banget di sana. Itu letusannya besar, bisa berkilo-kilometer tingginya kali. Kalau ingin dentumannya sampai ke Jakarta gitu. Iya, teman gue ngebuat bukan Insta story sih, story WhatsApp di gue dan gue bilang lu halu. Akhirnya dia ingin meyakinkan gue. Karena dia katanya mendengar sendiri dengan keluarganya atau seseorang, pokoknya kalau dia ngedenger gitu. Sebagai gue orang yang logikanya tinggi gitu, kalau hal yang gak masuk akal di otak gue bakal gak masuk, udah bakal gue tendang kali itu logika kayak gitu tuh. Ya dia ingin meyakinkan gue dan lama-lama kok gue yakin ya, kayak dia nunjukin berita. Akhirnya gue buka lah beritanya gitu ya kan.
Dan gue semakin gimana ya, kayak penasaran aja gitu. Orang nih di hari Jumat ya, apa Sabtu pagi tepat jam 2 itu tuh gue kebangun sebenarnya. Bukan karena dengar suara dentuman, tapi karena gue tidurnya tuh selepas Isya. Jadi ya mungkin wajar kali ya kalau orang kebangun gitu karena tidur jam 8 atau jam setengah 8 gitu. Jam 2 gue kebangun pokoknya. Bukan karena suara dentuman, karena emang kebangun aja. Dan gue tuh di dalam kamar gitu dan nonton YouTube dan pakai headset, jadi gue tambah nggak kedengaran apa yang terjadi pada malam saat itu. Ya gue juga nggak tahu apa emang ada di luar sana suara dentuman dari rumah gue kedengaran atau emang nggak ada sama sekali. Gue nggak tahu karena gue nggak dengar dengan diri gue sendiri gitu, karena gue nggak dengar secara pribadi gitu ya kan, nggak membuktikan secara pribadi. Jadi ya gue nggak percaya lah, orang bukan gue yang dengar kok. Kalau gue yang dengar baru gue percaya. Gue kebangun, gue nonton YouTube dan ya udah sampai pagi. Abis subuh ya gue tidur lagi gitu. Dan ya teman gue ngasih tentang berita-berita gitu ya, gue akhirnya ya anjir ini beneran apa enggak ya. Akhirnya gue mencari kebenaran dong. Gue ngebuka artikel-artikel, gue buka berita. Ternyata ya dentuman itu sebenarnya tuh nggak dari erupsi Gunung Krakatau, anak Krakatau. Soalnya emang suara dentuman itu ternyata ada berita yang lanjut tuh anak Krakatau tuh erupsi atau meletus gitu. Jadi apakah benar sampai suara dentuman? Padahal di sana sih nggak sebesar itu suaranya, cuman apakah suara yang sekecil itu sampai ke Jakarta gitu, sampai orang-orang di daerah Jakarta ngedengerin suara dentuman itu? Atau ada satu hal yang lain yang mengakibatkan suara dentuman itu? Gue cari beritanya, bahkan sampai sekarang nih gue rekam tanggal 13 April, hari Senin, belum ada ahli satupun yang bisa menjelaskan itu suara dari mana. Dari apa badan yang biasa mengecek apa gunung-gunung, apa sih badannya apa gitu. Pokoknya badan yang biasa ngecek gunung-gunung aktif di Indonesia itu pun sudah memastikan bahwa suara dentuman itu bukan dari anak Krakatau. Suara dentuman itu pun akhirnya dibantah sama ahlinya, sama orang-orang yang berkompeten gitu. Itu suara bukan dari anak Krakatau gitu. Terus dari mana? Orang ya masih diriset kok, masih dicari. Bahkan nih ada juga kan orang yang bilang tuh suara itu dari langit gitu, dari suara meteor yang jatuh ke bumi, terus meteornya kebakar bilangnya apa sih? Ya pokoknya di atas langit kebakar kena oksigen gitu. Gua lemas di dalam hal ini. Ya pokoknya ada meteor jatuh terus ngilang gitu, kebakar di langit di Indonesia. Tapi badan itu pun udah ngebantah kalau tidak ada asteroid, meteor apapun itu yang jatuh ke bumi atau ke Indonesia, nggak ada sama sekali. Dan berita ini tuh sebenarnya menambah kepanikan warga Jakarta sih. Soalnya sebelumnya ini Indonesia tuh udah berduka gitu, dari awal yang ibu kota tenggelam gara-gara banjir hingga sekarang wabah virus ya kan. Kurang berduka apa coba? Bahkan beberapa hari terakhir 5 hari yang lalu apa 6 gitu, bahwa musisi kita telah berpulang ya kan, Glenn Fredly, dan itu nambah duka lagi buat Indonesia kan. Ini lagi bikin ada suatu berita yang membuat panik gitu. Biar gimana, ini awal yang buruk sih buat bumi, bukan Indonesia aja kali ya, mungkin buat bumi kali ya. Hal yang di awal 2020 bikin kita sedih, kita duka. Semoga aja kita bisa ngelewatin hal kayak gini. Bahkan tentang suara dentuman itu sebenarnya pernah terjadi di Indonesia di sebelumnya. Bahkan katanya ada yang bilang suaranya sama, suara dentuman. Sebenarnya ini suara dari mana sih? Karena sebelumnya orang-orang bilang pernah terjadi di daerah lain tapi bukan Jakarta. Mungkin karena di daerah bukan di ibu kota jadi nggak terekspos, atau terekspos cuman cepet hilang. Gue nggak tahu juga sih. Kalau bukan emang dari meteor dan juga bukan dari gunung anak Krakatau, jadi sebenarnya dari mana ini suara yang ngebuat orang panik, ketakutan? Bahkan gue lihat video-videonya aja itu suaranya
ya emang bikin takut ya, apalagi kan malam-malam gitu, kayak membuat satu musik kayak akan ada datang musibah yang serem sih ya, jangan sampai sih. Dan banyak juga konspirasi-konspirasi yang bilang kalau ternyata ternyata pemerintah menutupi ini. Aduh. Oh, konspirasi ternyata itu adalah suara jet tempur yang lewat di Indonesia. Ada loh, ada yang kayak gitu loh. Dan akhirnya Angkatan Udara Indonesia juga udah ngasih tahu kalau itu bukan gitu. Banyak konspirasi tentang hal gini lah. Bahkan yang paling parah ya, ini mungkin tanda-tanda kiamat. Gue juga nggak tahu sih, ini bakal horor banget sih kalau emang iya ya. Paling buruknya itu ya seburuk-buruknya ini, kalau misalnya ini paling buruk nih, itu mungkin tanda-tanda Yajud Majud kali. Yajud Majud segera keluar atau Dajjal. Aduh, jangan sampai kiamat dirasakan oleh orang-orang yang baik lah, karena seburuk-buruknya orang di bumi adalah orang yang ngerasain hari kiamat. Jangan sampai ya, pokoknya banyak konspirasi-konspirasi yang terjadi cuman gara-gara hal ini gitu, cuman gara-gara dentuman. Kayaknya emang Indonesia suka buat banyak konspirasi sih. Bahkan yang kalau lu masih inget tentang Jakarta yang mati lampu ya, yang tahun lalu kalau nggak salah ya, itu konspirasinya banyak gitu. Kayaknya katanya pemerintah sedang membuat alat senjata nuklir lah. Pemerintah sedang buat hal-hal yang yang tidak boleh warga Indonesia tahu lah. Banyak lah konspirasi lah. Dan kalau lu masih inget konspirasi yang paling besar sih, atau emang gua doang aja, lu kalau masih inget nih ya, tentang mata di Padang, atau kalau di langit Padang, kalau lu masih inget, itu horor sih. Kalau lu tahu itu horor banget. Soalnya ada mata di langit gitu. Itu terjadi pas maghrib lagi, pas azan maghrib. Itu kurang horor apa coba? Banyak orang yang lihat, banyak orang yang ngerekam. Gak mungkin editan dong, soalnya itu 3GP videonya. Bukan editan lah, orang videonya 3GP direkam HP Nokia atau Ericsson kali, HP jadul. Itu kapan ya terjadinya ya? Itu kalau nggak salah 2009 kah, apa sejauh di bawah tahun itu. Pokoknya itu horor sih. Itu banyak yang konspirasinya, ini tanda-tanda datang Dajjal, datang itu katanya mata Dajjal lah, mata malaikat lah. Buset, orang kan kalau misalnya orang lihat itu awannya mirip mata ya, ini mata yang mirip awan kali. Itu beneran matanya tuh kayak digambar gitu, kayak digambar, kayak dilukis beneran, kayak mata Uchiha Itachi menurut gue. Soalnya matanya tuh kayak bener-bener digambar oleh orang gitu, terus ditempel di langit. Buset, kalau lu lihat masih ada kali di YouTube kali, masih ada video kayak gitu. Itu serem sih. Lagi aja sore gitu, dan orang-orang lihat kalau ada mata di atas langit Padang. Itu konspirasinya banyak banget sumpah. Banyak yang bilang mata Dajjal, mata malaikat, atau mata apalah. Itu bikin orang-orang yang waktu pertama kali berita itu muncul, bikin orang ketakutan, panik, merinding, pengen tobat. Apalagi ini juga suara dentuman. Pokoknya banyak banget yang terjadi di Indonesia. Pokoknya dunia sedang berduka, bumi sedang berduka. Yang bisa kita lakukan cuman pasrah, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan ngerenungin apa yang telah kita buat. Ini sebagai tanda kekuasaan Tuhan. Ini sebagai Tuhan masih ngasih peringatan loh ke kita loh. Belum langsung dihabisin kali, belum langsung dijeder. Ya Tuhan, jangan sampai. Pokoknya kita tuh berdoa lah, minta banyak-banyak ampunan, minta banyak-banyak mohon ampun, berikan yang terbaik buat bumi ini. Soalnya masih banyak orang-orang yang baik, masih banyak orang-orang yang pantas untuk hidup, masih banyak orang yang beriman. Itu yang kita perlukan. Dan muhasabah diri Anda. Gue udah diisolasi di rumah ya kan, karena wabah, bikin orang ketakutan di luar, ketakutan di dalam. Keluar takut, mendengar suara dentuman juga takut. Ntar apa lagi nih? Pokoknya baik-baik aja lah semoga kedepannya ya Tuhan. Jangan ada hal yang mengerikan lagi. Pokoknya kedepannya menjadi hal yang baik bagi bumi, bagi umat manusia juga, bagi hamba-hambamu. Dan mungkin dari episode kali ini gue habisin di sini aja. Buat kalian-kalian yang masih di rumah, tetap di rumah berisolasi. Dan buat orang-orang yang di luar sana, udah nggak usah ngapain, tetap di rumah kalau nggak ada keperluan. Dan orang-orang yang kerjanya di luar, di jalan, respect banget. Kayak orang-orang kurir, orang yang masih jualan demi
nafkah, demi makan, respect. Lebih respect lagi kepada orang-orang yang tenaga medis saat ini. Respect pokoknya. Apalagi sebelumnya ada oknum polisi kalau nggak salah yang nampar tenaga medis gara-gara dia nggak pakai masker, ditampar tenaga medisnya. Hati gue hancur. Tega, sumpah. Ya pokoknya buat kalian-kalian stay healthy, stay isolasi lah. Nggak usah keluar rumah kok, nggak usah keluar rumah kalau nggak penting. Sering-sering muhasabah diri. Dan ya udah, podcast kali ini gue akhiri sampai sini aja. Thank you yang udah dengerin sampai habis bacotan gue yang nggak jelas ini. Mungkin yang ngedenger bisa terhibur sampai akhir, siapapun lo itu. Terima kasih banyak. Gue Ricky. Thank you. Bye.